Beginilah kondisi MRF, warga Atuk Jawo, Banda Aceh, setelah berhasil dibekuk oleh personil polisi Polresta Banda Aceh. MRF sebelumnya nekat melakukan aksi pembunuhan berencana ini yang ia lakukan terhadap rekan kerjanya, Fajarullah, di kawasan Gampong Gla, Menasah Baru, Kecamatan Krung Baronajaya, Aceh Besar, Senin 29 Januari dini hari. MRF nekat menghabisi nyawa rekan kerjanya lantaran dirinya tak terima terus ditagih hutang oleh korban. Usai membunuh korban, pelaku sempat melarikan diri keluar kota Banda Aceh dan senjata tajam yang digunakan juga sempat dibuang di kawasan Batoh, Banda Aceh. Selang 4 jam kemudian, tim Rimung dari Polresta Banda Aceh berhasil membekuk pelaku di lokasi kejadian lantaran pelaku kembali ke TKP yang seolah-olah melihat kejadian yang menimpa temannya itu. Merasa curiga, polisi langsung mengamankan pelaku dan melakukan interogasi sehingga pelaku mengakui perbuatannya. Kasar Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadilah Aditya Pratama, membeberkan motif pembunuhan berencana tersebut saat konferensi pers di Polresta Banda Aceh Selasa pagi. Fadilah mengatakan pelaku MRF merupakan rekan join bisnis di kios berkasel yang merupakan lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan tersebut. Samar melihat pada saat korban lari ke perkara pembunuhan ini, yaitu adalah lebih kepada personal, di mana berkaitan antara korban dan pelaku, di mana korban ini sebagai pemilik kios ponsel dan pelaku ini adalah pegawainya atau karyawannya, ya, karena pelaku ini telah menggunakan uangnya hingga 80 juta ya, dari uang kas di ponsel, dan korban menagih, ya, sudah mulai menagih dan memberi batas waktu hingga tanggal 30, karena rasa sakit hati ditagih karena terus menerus. Akhirnya mungkin ada rasa kesal dan ada rasa ingin melakukan kekerasan dan akhirnya melakukan pembunuhan terhadap korban. Untuk pelaku betul-betul melakukannya sendiri dengan menggunakan mobil rental, ya, dia betul-betul rental merencanakan, dan pada saat di hari kejadian pun dia menggunakan mobil dihentikan dulu 10 meter sebelum menuju ke kios di seberangnya, dan jadi dia memantau dari situ, melihat, menunggu korban keluar dari kios ke arah kamarnya. Saat ini jasad korban telah dikebumikan di kampung halamannya di Gampong Dayah Menara, Kecamatan Titi, Kabupaten Pidi. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.